Wah wah wah, mantap betul ini. Manajer Timnas Indonesia akui skuad Timnas Indonesia makin lengkap. Apakah Timnas Indonesia bisa bantai Australia? Begini info menariknya. Nah ini nih, akhirnya terbongkar juga. Ini alasan mengejutkan era Patrick Kluivert, belum ada pelatih lokal. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Patrick Kluivert bakal sukses di Timnas Indonesia. Yuk saksikan berita selengkapnya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia kini kian lengkap. Timnas Indonesia benar-benar sudah menjadi skuad super. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengakui bahwa kekuatan tim kini semakin lengkap dengan kehadiran pemain-pemain baru yang siap menambah daya gedor Garuda. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Australia dan Bahrain. Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia akan menantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan skuad yang semakin solid, harapan untuk meraih kemenangan besar pun semakin tinggi. Sebanyak 29 pemain telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3 pemain baru bergabung, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesci, dan Dean James. Kehadiran mereka diharapkan mampu membawa angin segar bagi skuad Garuda. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyampaikan rasa optimisnya terhadap kekuatan baru yang dimiliki tim. Alhamdulillah, skuad kita semakin lengkap. Emil dan Joy sudah tiba lebih awal, kemudian Dean juga sudah bergabung. Kami berharap mereka bisa segera beradaptasi dengan tim dan menjalani persiapan dengan baik, ujarnya. Di bawah asuhan pelatih top Eropa, Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kini memiliki pola permainan yang lebih modern dan efektif. Kluivert, yang merupakan legenda sepak bola Belanda, membawa filosofi permainan menyerang yang diyakini bisa membuat Indonesia tampil garang di lapangan. Saat ini persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin sengit. Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Australia menguntit di posisi kedua dengan 7 poin. Indonesia sendiri berada di urutan berikutnya dengan 6 poin, bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan sisa pertandingan yang ada, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya masih terbuka lebar. Banyak pihak yang optimis bahwa skuad Garuda kali ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membantai lawan-lawannya. Dengan kombinasi pemain naturalisasi berkualitas dan talenta muda berbakat, Timnas Indonesia diyakini bisa memberikan kejutan besar di kualifikasi ini. Laga melawan Australia akan menjadi ujian pertama bagi kekuatan baru Timnas Indonesia. Apakah Garuda mampu mengamankan poin penuh? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Alasan mengejutkan Timnas Indonesia era Patrick Kluivert, belum ada pelatih lokal. Benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia di era kepemimpinan Patrick Kluivert tidak menunjuk satupun pelatih lokal sebagai asistennya. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat pada era Shin Tae-yong, pelatih lokal seperti Nova Arianto diberikan kesempatan untuk menjadi asisten dan belajar langsung dari pelatih asing. Sejumlah pihak berharap bahwa adanya pelatih lokal di jajaran kepelatihan dapat menjadi jembatan ilmu serta transfer pengalaman dari pelatih asing ke pelatih nasional. Namun hingga saat ini belum ada nama pelatih lokal yang dipilih untuk mendampingi Kluivert dalam membangun skuad Garuda.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah menegaskan bahwa federasi masih mencari pelatih lokal yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kombinasi ideal antara pelatih asing dan lokal guna meningkatkan kualitas tim di level internasional. Nanti kita cari pelatih lokal untuk tambahan, ujar Erick saat ditemui di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa 17 Maret 2025. Keputusan Patrick Kluivert untuk belum menunjuk asisten dari pelatih lokal ini kabarnya karena belum ada sosok yang dinilai cocok di matanya. Sejumlah nama telah dikaitkan, namun hingga saat ini belum ada yang resmi ditunjuk. Hal ini tentu memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah dalam persiapan serius menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Setelah itu, Garuda akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Para pemain telah berkumpul di Australia, termasuk sejumlah pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Heine Patinama, Mas Hilgers, Sandy Walsh, dan Martin Paes. Sayangnya Egy Maulana Fikri harus absen karena cedera, yang menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Meski tanpa pelatih lokal dalam tim kepelatihan, timnas Indonesia tetap optimis menghadapi tantangan di kualifikasi ini. Patrick Kluivert membawa pendekatan taktik yang lebih modern dan disiplin dalam persiapan tim. Namun banyak yang berpendapat bahwa kehadiran pelatih lokal tetap penting untuk membantu memahami karakter dan budaya sepak bola Indonesia. Apakah menurut kalian keputusan ini akan berdampak positif atau justru menjadi hambatan bagi perkembangan timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Supporter Bahrain takut kena mental di Gelora Bung Karno. Berita mengejutkan datang jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Ternyata, supporter Bahrain tidak mengambil jatah tiket yang telah dialokasikan untuk mereka. Dari total kapasitas stadion yang mencapai 78.000 kursi, PSSI sebenarnya telah menyediakan 3.000 tiket untuk pendukung tim tamu. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tiket tersebut tidak dibeli sama sekali. Hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang berspekulasi bahwa supporter Bahrain enggan hadir karena merasa tidak akan mendapat dukungan yang cukup di tengah lautan pendukung timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Saat Indonesia bertandang ke Bahrain, sebanyak 1.500 supporter Garuda dengan gagah berani datang langsung ke stadion lawan. Namun kali ini Bahrain justru seolah tak memiliki keberanian yang sama untuk hadir di SUGBK. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita, mengonfirmasi bahwa slot 3.000 tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk supporter timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI telah memberikan kesempatan bagi Bahrain untuk mengambil jatah tiket, namun hingga tenggat waktu yang ditentukan, tidak ada satupun tiket yang diambil. Karena itu, tiket tersebut langsung dijual ke supporter Indonesia yang masih banyak belum mendapatkan tiket. Ketidakhadiran supporter Bahrain ini juga diduga berkaitan dengan atmosfer luar biasa yang selalu tercipta di SUGBK. Dikenal sebagai salah satu stadion paling bergemuruh di Asia Tenggara, SUGBK kerap membuat mental lawan turun sebelum laga dimulai. Ditambah lagi, beberapa waktu lalu timnas Bahrain sempat mendapat serangan dari netizen Indonesia yang kecewa dengan hasil laga sebelumnya. Bahrain bahkan sempat meminta pertandingan ini digelar di tempat netral, menunjukkan betapa besar tekanan yang mereka rasakan. PSSI sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa menyelenggarakan pertandingan besar dengan profesionalisme tinggi. Apalagi laga ini akan disaksikan langsung oleh perwakilan FIFA dan AFC. Karena itu keamanan dan kenyamanan pertandingan tetap menjadi prioritas utama.
Dengan situasi ini, Timnas Indonesia dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memenuhi SUGBK. Aura kemenangan semakin terasa dan banyak yang yakin bahwa pasukan Garuda bisa tampil maksimal untuk mengamankan 3 poin penting. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya supporter Bahrain ini merupakan tanda mereka sudah kalah mental sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert bakal sukses di Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang bagi para pendukung Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Penunjukan ini membawa harapan besar bagi skuad Garuda, terutama dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Banyak yang percaya bahwa dengan pengalaman dan visi sepak bolanya, Kluivert bisa membawa perubahan besar bagi tim nasional. Debut Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Ini akan menjadi ujian pertama bagi pelatih baru dalam membuktikan kemampuannya. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama tim yang solid, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meski demikian, keputusan PSSI untuk menunjuk Kluivert sempat menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang optimis dengan pengalaman dan reputasinya di dunia sepak bola, namun ada pula yang meragukan apakah ia mampu memahami karakter permainan Indonesia dalam waktu singkat. Namun satu hal yang pasti, Kluivert adalah sosok yang memiliki rekam jejak gemilang, baik sebagai pemain maupun pelatih. Menariknya, menurut analisis seorang master Feng Shui, Xiang Yi, Kluivert berada dalam masa kejayaannya saat ini. Berdasarkan sio yang dimilikinya yaitu naga dengan elemen kayu, Kluivert disebut sebagai sosok yang baik dan memiliki keberuntungan besar. Xiang Yi juga memprediksi bahwa tahun 2025 adalah tahun perubahan bagi Kluivert, yang berarti ia bisa membawa dampak besar bagi Timnas Indonesia. Jika benar prediksi ini, maka era kepelatihan Kluivert bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Keputusan Kluivert untuk menangani Timnas Indonesia juga menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan terhadap potensi para pemain Garuda. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi permainan yang lebih modern, Indonesia bisa saja tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Laga-laga yang akan datang akan menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia layak bersaing dengan negara-negara besar di Asia. Kini harapan besar bertumpu pada Kluivert dan timnya. Jika ia mampu membangun mental juara dan menerapkan strategi yang efektif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan James senang bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan James, bek sayap berbakat yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie, akhirnya tersedia untuk memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday bulan Maret ini. Kehadirannya bersama Emil Audero dan Joey Pelupes akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Indonesia dalam menghadapi Australia dan Bahrain di fase grup C. Patrick Kluivert kini memiliki skuad yang lebih solid dan berkualitas. Dengan bergabungnya Dean James, sektor pertahanan Indonesia dipastikan semakin kokoh. Kecepatan, kemampuan bertahan, serta kemampuannya dalam membantu serangan membuat Dean menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Tak heran jika Kluivert semakin percaya diri menatap laga kontra Australia yang akan digelar di Stadion Allianz pada hari Kamis mendatang. Dan James sendiri mengaku sangat bangga bisa mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Leiden ini merasa momen tersebut datang di saat yang tepat, terutama setelah dirinya berhasil mengamankan tempat utama di Go Ahead Eagles. Baginya, mendapatkan kesempatan membela Garuda merupakan impian yang menjadi kenyataan.
Tentu saja ini luar biasa. Tahun lalu saya hanya duduk di bangku cadangan dan sekarang di musim pertama saya bermain, saya langsung dipanggil untuk timnas Indonesia. Ini benar-benar seperti mimpi saya, ujar Daan dalam wawancara dengan ESPN-NL. Meskipun belum banyak mengenal pemain lain di skuad Garuda, Daan langsung beradaptasi dengan cepat. Salah satu pemain pertama yang ia hubungi adalah Mads Hilgers, bek FC Twente yang juga mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Mereka mulai berkomunikasi sebelum akhirnya bertemu dan melanjutkan perjalanan bersama menuju laga penting ini. Laga melawan Australia diprediksi akan menjadi pertarungan sengit, namun dengan kekuatan tambahan dari Daan James dan pemain naturalisasi lainnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan. Bahkan Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Jika strategi yang diterapkan berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Garuda bisa mempermalukan Socheroos di kandangnya sendiri. Kini semua mata tertuju pada Daan James dan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Apakah mereka mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi dan mendekatkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Daan James bisa membuat Indonesia menang atas Australia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.